البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsul khamsun ba'da tsamanimi'ah, hadis yang ke-850. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah, muttafaqun alaih. Barang siapa memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Kalau sebelumnya adalah hadis Umar bin Khattab, sekarang adalah hadis Anas. Beliau adalah Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Madani Al-Ansari, salah satu sahabat yang paling banyak hadisnya. Belajar 10 tahun ke Nabi. Baik. Rasulullah mengatakan man labisal harir, man ismu syartin jazim, dia yufidul umum, siapapun dia. Ini hukum asalnya, laki perempuan, tua muda, besar kecil, raja ataupun rakyat jelata, semuanya terkena hukum ini. Lalu bagaimana kalau orang kafir, yang mana Nabi mengatakan lahum fid dunya walana fil akhirah? Kata para ulama, bukan berarti ini halal bagi orang kafir di dunia, karena menurut jumhur ulama, orang kafir juga mendapatkan yaitu mukhatabuna bi furu'is syariah, mereka juga terkena beban syariat yang cabang-cabang selain yang prinsipnya, maka mereka juga berdosa. Hanya saja kata lahum fid dunya bukan lil ibahah, kata para usuliyun, bukan untuk memperbolehkan itu di dunianya, tetapi karena memang mereka tidak ingin untuk mengikuti syariat, maka ya sudah dibiarkan. Tetapi masalah dosa tetap mereka berdosa. Sementara muslimin, memang mereka lah yang diharapkan untuk patuh, tunduk dan taat kepada Allah. Makanya ditekankan untuk mereka jangan memakai sutra agar tidak merugi nanti di akhirat. Baik. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari bahwasanya hadis ini termasuk yang disepakati tentang telah dikhususkan dengan dalil yang lain yang akan datang insyaallah, itu bahwasanya ini hanya untuk lelaki pengharamannya, adapun wanita diperbolehkan memakai sutra. Baik. Kemudian lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di akhirat. Sebagian ulama mengatakan, padahal Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan walibasuhum fiha harir, dan pakaian para penduduk surga, pakaian mereka di surga adalah sutra. Allah Ta'ala juga mengatakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan karena kesabaran mereka, berupa apa? Surga dan sutra. Lalu bagaimana dengan orang yang disebutkan di dalam hadis ini? Barang siapa memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Kemungkinan maksudnya adalah dia tidak masuk surga. Ya, ini ancamannya dosa besar. Ancaman dosa besar adalah masuk neraka, tapi tidak kekal. Boleh jadi suatu saat nanti setelah dosanya diselesaikan pembalasannya, diizinkan masuk surga. Atau mungkin dosanya masih ada, tetapi Allah memaafkan dia dengan syafaat atau dengan semata-mata rahmat Allah Ta'ala, sehingga diizinkan masuk surga. Kemudian boleh memakai sutra dan yang lainnya. Yang lain mengatakan dia boleh masuk ke dalam surga, tetapi sesuai zahir hadisnya, di dalam surga dia tidak mendapatkan sutra. Boleh memakai jenis pakaian yang lain-lain, tetap pakaian yang lain lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi ayat-ayat tadi yang menyebutkan pakaian penduduk surga adalah sutra, ini dikhususkan dengan hadis ini sebagai hukuman. Walaupun dia boleh masuk surga dengan segala kenikmatannya, tapi khusus untuk sutra dia tidak mendapatkannya, karena dia sengaja melanggar hukum Allah tadi. Maka di akhirat dia tidak mendapatkan itu. Apakah kekal selama-lamanya tidak boleh memakai sutra? Insya Allah tidak demikian. Kalaupun dia tidak boleh memakai sutra, boleh jadi suatu saat nanti akhirnya diizinkan. Karena kita tahu bahwasanya kenikmatan surga itu terus bertambah.
Nah, boleh jadi suatu saat dia sudah diizinkan untuk mendapatkan kenikmatan berikutnya, yaitu sutra. Sementara penduduk surga yang lain sudah lama mendapatkan sutra. Intinya ini adalah hukuman dan ini adalah ancaman. Dan ini sebenarnya adalah kerugian bagi orang-orang yang lebih mengutamakan kesenangan dunia yang sedikit itu daripada akhirat. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al-hadisul hadi wal khamsun ba'da samani mi'ah 851. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha harira. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sutra. Faja'alahu fi yaminih. Kemudian beliau meletakkan sutra tadi ke tangan kanannya. Wa zahaban, beliau mengambil emas. Faja'alahu fi shimalih. Beliau meletakkan emas tadi di tangan kirinya. Summa qala, setelah itu Nabi mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini adalah haram atas lelaki dari umatku. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala, kesimpulannya hadis ini sahih li ghairi. Tayyib, ada takhrij yang agak panjang, yaitu sebenarnya sanadnya ada kelemahan, tetapi ya karena ya ada Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri menyebutkan ada rawi yaitu Abul Aflah Al-Hamdani, dia maqbul, yaitu boleh menerima penguat, kalau berdiri sendiri tak kuat, tetapi dia hadis ini menjadi sahih dengan penguat-penguatnya. Di antaranya adalah hadis Abi Musa yang akan datang setelah ini dan beberapa penguat yang lain. Kesimpulannya hadis ini sahih li ghairi. Di sini Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an, Abul Hasan dan juga Abu Turab, beliau Quraisy, beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Baik. Kenapa kita tidak mengatakan Al-Muttalibi? Muttalib itu bukan datuk secara langsung, tetapi ini adalah saudara dari datuk Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Nah, Syaibah ini adalah anak buah atau keponakan dari Al-Muttalib. Karena apa? Syaibah ayahnya adalah Hashim. Nah, Hashim ini saudara dari Muttalib. Makanya kita katakan Ali ini adalah Al-Hashimi, bukan Al-Muttalibi. Kalau Imam Syafi'i, beliau adalah Muttalibi. Tayyib, Ali di sini mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha harira. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sutra. Ini menunjukkan apa? Bolehnya at-ta'lim itu secara langsung, bukan sekedar bicara, tetapi menunjukkan bendanya agar lebih jelas di dalam pengajaran, di dalam pendidikan, di dalam penyampaian materi ilmu, ditunjukkan barangnya sekalian. Baik. Kalau kita mampu nih, kita tunjukkan hadis tentang apa, pohon gharqad, pohonnya Yahudi itu seperti apa, tapi dia adalah pohon besar yang berduri. Kita tak mampu untuk menunjukkan ini dia misalkan. Baik. Kalau utrujah yang mana Rasulullah SAW menyerupakan Rasulullah menyerupakan mukmin yang suka membaca Al-Quran itu bagikan utrujah. Utrujah itu dia bentuknya adalah seperti telur tapi besar, tapi kisut bagian luarnya itu. Dia orang-orang mengatakan dia itu adalah limau Cina itu. Baik. Bagian dalamnya itu bentuknya adalah, polanya adalah seperti pola limau atau limau ya istilahnya ya. Orang Indonesia bilang jeruk, tapi lain sudah. Nah, itu boleh ditunjukkan senang gambarnya. Baik, di sini Rasulullah langsung memegang sutra untuk ditunjukkan kepada umat.
Kemudian menyebutkan itu, beliau meletakkan di tangan kanannya. Wa zahaban, maktub ke hariron, yaitu Nabi mengambil atau memegang emas. Faja'alahu fi shimalih, beliau meletakkannya di tangan kirinya. Summatol, setelah itu Nabi mengatakan, inna hadza ini haram. Sesungguhnya kedua benda ini adalah haram. Haram ini masdar. Baik. Masdar kembali kepada isim maf'ul, yaitu muharram. Dari wazan apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan sampai kepada mufa'alan. Masdarnya haram, asalnya muharram. Inna hadza ini muharramani asalnya. Tetapi didatangkan dengan pola masdar mungkin lil mubalaghah, yaitu sangat diharamkan. Atau mungkin sekedar kembali kepada isim maf'ul biasa semata. Intinya diharamkan. Ala dzukuri ummati, terhadap lelaki dari umatku. Berarti di sini ada mafhumul mukhalafah. Tatkala hukum pengharaman tadi disandarkan kepada jenis lelaki, maka ini mengisyaratkan bahwasanya untuk jenis wanita itu diperbolehkan memakai emas, memakai sutra tadi. Karena apa? Hukumnya di sini dibatasi oleh Nabi dengan zukur, lelaki. Berarti inas untuk wanita itu diperbolehkan. Apa? Gigi emas. Terjadi perselisihan di kalangan fuqaha. Imam Syafi'i mengatakan, oh kalau diperlukan itu boleh. Karena apa? Kalau tidak memakai gigi, terutama di bagian yang memang diperlukan untuk menggigit, untuk mengunyah makanan, malah susah, maka boleh. Apabila belum menemukan bahan, terutama di zaman Imam Syafi'i, jelas belum ada bahan-bahan yang anti karat, kalis karat dan sebagainya, boleh memakai emas. Beliau membolehkan. Wallahu alam yang rajih, ana belum tahu kesimpulan lengkapnya. Tapi kembalinya ke keperluan, bukan untuk berhias. Karena kalau sekedar untuk berhias, khawatirnya nanti menimbulkan bencana sendiri. Dulu waktu ana baca surat kabar di Indonesia itu ada wanita yang niaga makanan, saking banyaknya kekayaan dia, sering dipakai, sering dipamer-pamerkan. Di gelangnya, di kalungnya dipamerkan, dan juga di giginya sering dia sengaja tertawa dengan gelak dengan mulut yang terbuka, sehingga memang menampakkan kekayaan. Akhirnya memang ada perompak. Setelah itu wanita itu dibunuh, dicabuti itu emasnya itu, naudzubillah, menimbulkan bahaya sendiri. Tak tahu kalau zaman sekarang banyak ya bahan yang bukan dari emas ya. Dokter-dokter gigi sudah ada sistem macam itu. Iya. Gigi palsu. Sebaiknya begitu daripada kena hukum. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan diberi keringanan. Kenapa? Gigi palsu. Iya. Memang sebaiknya jangan dari emas ya. Emas untuk yang lain. Nanti tak ada duit, saya harus cabut-cabut gigi, tolong dijual. Tak enak juga kita punya perhiasan emas tapi bentuknya gigi macam tak sedap dipandang. Baik. Sekarang apa hikmahnya? Terjadi perselisihan di kalangan fuqaha. Kenapa untuk laki-laki tidak diperbolehkan, untuk perempuan diperbolehkan? Masalah untuk laki-laki diharamkan, ma'ruf, karena hukum asalnya memang haram. Emas dan sutra. Hanya saja wanita diberi keringanan. Cuma masalahnya kenapa diberi keringanan? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, kalau untuk masalah sutra, karena ini sesuai dengan karakter wanita, biar tetap halus, tetap lembut. Karena memang itulah karakter wanita. Soalnya kalau dia terbiasa dengan yang kasar-kasar dalam artian seperti laki-laki, nanti karakter kewanitaannya berkurang. Sementara Allah Ta'ala tidak suka kalau ada perubahan karakter, kalau ada perubahan fitrah. Laki-laki wanita yang mutarajjilat, seperti wanita yang seperti laki-laki. Apa namanya? Indonesia bilang tomboy, atau kalau di sini sama ya. Sementara itu terancam dengan laknat kalau seperti itu. Sementara kalau laki-laki pakai sutra, nanti lama-lama jadi melembek karakternya, jadi punya sifat luyunah, akhirnya menjadi apa istilahnya itu ya? Mutakhannis, jadi kewanita-wanitaan.
Entah seperti siapa itu yang akhirnya jadi operasi ganti kelamin itu siapa Sajar tas siapa itu naudzubillah. Jadi rusak yang seperti itu. Apa? Pergi ke Thailand. Lady boy. Ayo naudzubillah. Nanti kalau masuk toilet tak tahu masuk ke laki-laki ke perempuan. Susah kita. Nanti kalau ya nanti dia sudah menukar kemaluan jadi perempuan, tapi kalau warisan nanti menyesal. Alah, kenapa saya tak dapat 2 kali lipat? Dan seterusnya nanti jadi masalah. Ya itu merusak fitrah manusia. Maka wanita diperbolehkan memakai sutra karena memang ini sesuai karakter mereka agar tetap lembut dan seterusnya. Bukan jadi kasar, jadi keras seperti laki-laki. Laki-laki memang dilarang itu agar tetap kuat, memikul agama, kuat untuk menolong agama Allah. Perlu sikap keras, perlu sikap tegas, perlu keteguhan jiwa. Jangan berdekat-dekatan dengan emas, jangan berdekat-dekatan dengan sutra. Kecuali udzur, karena ada hikah, yaitu kulitnya itu gatal, yang mana kalau dia memakai sutra itu membantu untuk penyembuhan. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, sutra ini memang memiliki istilahnya itu ya, karakter yang membantu untuk mengobati luka-luka di kulit atau gatal-gatal di kulit. Memang dia ada khosiyah, ada khasiat khusus untuk pengobatan penyakit kulit. Tapi itu pun tidak besar-besar, hanya kurang lebih berapa 4 jari lebarnya itu. Gimana kalau gatalnya sekujur tubuh badan? Apakah kita perlu bungkus pakai sutra semua? Itu mahal sangat. Tapi lebih baik pakai cara lain, yaitu pergi ke laut berenang. Laut itu memiliki karakter yang bagus untuk mengobati sakit kulit. Ya, air masin itu betul. Itu lebih membantu. Atau ke pemandian air panas itu sangat membantu. Baik. Demikian pula tadi masalah emas, yaitu laki-laki dilarang bukan karena kelembutannya. Emas karakternya bukan masalah kelembutan, tetapi masalah at-tana'um wa rifahiyah, yaitu bernikmat-nikmat dan kemewahan. Sementara laki-laki kalau dia terbiasa bernikmat-nikmat, terbiasa untuk bermewah-mewah, nanti dia akan menjadi manja, menjadi lemah dia. Ada kesusahan sedikit tak kuat, ada perang sedikit langsung lari. Bila dia akan bersabar menghadapi susahnya kehidupan, menghadapi peperangan yang dahsyat, sementara agama ini memerlukan keteguhan yang kuat. Layak juga untuk disebutkan ya kata-kata hikmah dari sebagian ulama, yaitu negara yang susah itu akan melahirkan generasi yang kuat karena biasa hidup susah. Generasi yang kuat akan membentuk negara yang kuat. Baik, membentuk negara yang kuat. Negara yang kuat akan menghasilkan kemewahan. Negara yang mewah akan menghasilkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah akan melahirkan negara yang kalah. Nanti pusing lagi. Memang ini roda kehidupan dunia. Ya, makanya kembalinya harus memang selalu dipersiapkan untuk jangan terlena dengan kemewahan situasi. Kita harus selalu siap untuk kuat, siap untuk hidup susah, terutama laki-lakinya. Wanita nggak masalah pakai sutra kalau ada duit, pakai emas kalau ada duit tak masalah. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.